Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, saya Aiwidari dengan NIM 0601232023. Saya mahasiswa Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang good governance. Good governance mengacu pada sistem tata kelola yang ditandai oleh transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sebuah pemerintahan yang baik adalah yang menegakkan supremasi hukum, mempromosikan keadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, dan mendorong pembangunan ekonomi secara adil dan inklusif. Nah, karakteristik dari good governance itu ada: 1. Transparansi. Pemerintah yang baik dalam transparansi dalam proses pengambilan keputusan, operasional, dan penggunaan sumber daya publik. Ini memastikan informasi tersedia secara terbuka untuk publik, mempromosikan dialog terbuka, dan menegaskan akuntabilitas pejabat atas tindakan mereka. Yang kedua adalah akuntabilitas. Pemerintahan yang baik bertanggung jawab kepada warganya, memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Ini menetapkan mekanisme pengawasan, audit, dan tinjauan untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga adalah supremasi hukum. Pemerintahan yang baik menegakkan supremasi hukum, memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan sama untuk semua warga. Ini menghormati independensi kekuasaan kehakiman, menegakkan perlindungan hukum, dan memberikan akses keadilan bagi semua individu. Yang keempat adalah partisipasi. Pemerintahan yang baik mendorong partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan, pengembangan kebijakan, dan tata kelola. Ini menghargai beragam perspektif, berinteraksi dengan masyarakat sipil, dan mempromosikan partisipasi inklusif dalam proses demokratis. Kelima adalah efisiensi dan efektivitas. Pemerintahan yang baik, efisien, dan efektif dalam memberikan layanan publik, mengelola sumber daya, dan melaksanakan kebijakan. Ini berfokus pada pencapaian hasil yang nyata, meningkatkan pelayanan publik, dan memaksimalkan dampak inisiatif pemerintah. Keenam adalah kepemimpinan etis. Pemerintahan yang baik dipadu oleh kepemimpinan etis yang memprioritaskan kepentingan publik di atas keuntungan pribadi. Ini mempromosikan integritas, kejujuran, dan perilaku etis di kalangan pejabat publik, memberikan contoh positif bagi tata kelola. Secara keseluruhan, pemerintahan yang baik memainkan peran penting dalam mempromosikan stabilitas, kemakmuran, dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat. Ini memperkuat kepercayaan antara pemerintah dan warganya, meningkatkan keyakinan publik terhadap lembaga, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kemajuan bagi semua anggota masyarakat. Good governance memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa alasan utama mengapa good governance sangat penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Pemerintahan yang baik mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan warga terhadap pemerintah. Yang kedua, untuk mendorong pembangunan ekonomi. Good government menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan yang transparan, prediktif, dan efisien dapat menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Ketiga, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah yang baik memiliki mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat untuk mencegah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan yang merugikan masyarakat. Hal ini membantu menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Keempat, untuk memperkuat demokrasi. Good government merupakan pilar utama dalam memperkuat demokrasi. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan menjadi landasan dalam proses demokratis yang inklusif dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Kelima, ini menjamin hak asasi manusia. Pemerintahan yang baik melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan hak atas kesejahteraan. Hal ini menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan berkeadilan bagi semua warga negara. Yang keenam, mendapat mendorong inovasi dan pembangunan berkelanjutan. Good government mendukung inovasi, pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan yang progresif, berorientasi masa depan, dan berkelanjutan membantu menciptakan masyarakat yang lebih maju dan berdaya.
Tantangan yang dihadapi dalam menciptakan dan menjaga good government dapat berasal dari berbagai faktor internal maupun eksternal. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam good government adalah sebagai berikut. Pertama, adalah adanya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan merupakan ancaman serius bagi good government. Praktik korupsi dapat merusak integritas pemerintah, merugikan masyarakat, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Yang kedua adalah ketidaktransparan. Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan publik, dan operasi pemerintahan dapat menghambat akuntabilitas dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang ketiga, ada keterbatasan sumber daya. Good government seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran, personel, maupun infrastruktur. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Yang keempat, adanya tekanan politik. Tekanan politik dari kepentingan khusus, partai politik, atau kelompok tertentu dapat mempengaruhi keputusan pemerintah dan mengganggu independensi lembaga pemerintah. Hal ini dapat mengganggu integritas dan efektivitas good government. Kelima, adanya ketidakstabilan dalam politik. Ketidakstabilan politik ini maupun konflik internal ataupun perubahan rezim dapat mengganggu kelangsungan good government. Perubahan kebijakan yang sering terjadi dapat menghambat implementasi program-program yang konsisten dan berkelanjutan. 6. Adanya ketidaksetaraan akses dan partisipasi. Ketidaksetaraan akses terhadap layanan publik, informasi, dan partisipasi politik dapat menghambat good government. Pemerintahan yang tidak inklusif dapat meninggalkan kelompok-kelompok rentan dan memperkuat disparity sosial. 7. Adanya perubahan lingkungan global. Tantangan global seperti perubahan iklim, migrasi, dan krisis kesehatan dapat mempengaruhi kemampuan good government dalam merespon dan menangani isu-isu yang mendesak. Perubahan lingkungan global memerlukan adaptasi dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, good government dapat membangun sistem tata kelola yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kesimpulannya adalah, good government merupakan konsep penting dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berkeadilan. Dengan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, efisiensi, dan kepemimpinan etis, good government bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi stabilitas, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun dihadapi dengan berbagai tantangan seperti korupsi, ketidaktransparan, keterbatasan sumber daya, dan tekanan politik, good government tetap menjadi fondasi yang penting dalam menjaga integritas pemerintahan, memastikan pelayanan publik yang berkualitas, dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip good government dan mengatasi tantangan yang ada, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Good government berperan dalam memajukan demokrasi, melindungi hak asasi manusia, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, good government dapat menjadi kunci dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Ada sebuah pertanyaan, yaitu jelaskan prinsip-prinsip good government versus prinsip mana yang tidak berjalan dengan baik. Apa solusi menurut pendapat saudara? Pertama, good government governance merupakan isu aktual dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Praktik pemerintahan yang baik dapat meningkatkan iklim keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas sektor publik sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance. Aparatur negara merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan good governance bersama dengan dunia usaha dan masyarakat sipil. Aparatur negara sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan diberikan tanggung jawab untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan upaya-upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis, dan bermartabat. Ada beberapa prinsip good governance, yaitu yang pertama adalah akuntabilitas. Tanggung jawab seorang pemimpin publik yang telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus segala kepentingan yang dilakukan. Yang kedua adalah partisipasi masyarakat. Bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan melalui penyampaian pendapat serta mengambil keputusan secara langsung maupun melalui instansi yang dapat mewakili kepentingan mereka. Ada juga tentang transparansi, suatu prinsip dasar yang dibangun untuk mendapatkan informasi tentang kepentingan umum baik secara langsung dan dapat diukur berdasarkan sulitnya akses masyarakat terhadap informasi. Ada juga efisiensi dan efektivitas. Prinsip dasar yang harus diterapkan
agar pelayanan terhadap publik menjadi semakin baik dengan memandu setiap kegiatan dan proses kelembagaan dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan. Ada juga tentang kesetaraan. Prinsip ini dapat diartikan dengan memberikan pelayanan dan perlakuan kepada publik tanpa membeda-bedakan. Seluruh masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup atau dapat mempertahankan kesejahteraan. Ada juga tentang tegaknya supremasi hukum. Dalam proses politik, masyarakat memerlukan metode dan aturan hukum dalam membuat kebijakan publik demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Kerangka hukum seharusnya bersifat tidak memihak dan tidak diskriminatif, termasuk hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Ada juga tentang visi strategi. Cara pandang yang strategis dalam menghadapi masa depan agar masyarakat dan para pemimpin memiliki pandangan luas tentang pembangunan manusia serta tata kelola pemerintahan dapat lebih baik lagi. Ada juga responsif. Dalam prinsip ini, setiap lembaga harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Ada juga berorientasi pada konsensus. Menurut United Nations Development Programs, berorientasi pada konteks merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar suatu pemerintah dapat memediasi perbedaan dengan memberikan solusi atas keputusan apapun yang dilakukan melalui konteks. Namun, terdapat beberapa prinsip yang tidak berjalan dengan baik di Indonesia. Salah satunya adalah masalah korupsi yang masih terjadi dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi. Untuk menyelesaikan masalah ini, beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah yang pertama, meningkatkan transparansi, meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi tentang pengelolaan anggaran dan akuntansi. Yang kedua adalah meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan pertanggungjawaban perangkat lembaga kepada pemangku kepentingan secara efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, dan terakhir adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan mendorong setiap kegiatan dan proses kelembagaan dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan. Sekian dari video ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai berjumpa kembali.